jadi kalau misalnya itu jadi imamnya satu dan perempuan itu nggak menganggap soal sholat, jadi jangan sok tahu ya. Itu semua tuh udah kasih tahu, dari pihak kelas itu udah kasih tahu, dari pihak MUI udah kasih tahu, dari pihak PBNU udah tahu. Pertanyaannya kalau seandainya lu dikasih dalilnya, lu mau terima enggak? Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan tentang satu pondok pesantren yang terbesar di Indonesia atau Asia Tenggara, apakah menyimpang atau tidak? Maka untuk kita orang awam, cara mengetahui orang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak, itu ada 3 saringan. Jadi perlu diketahui sebelumnya bahwasanya Yahudi itu kan terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, ada Kristen, Protestan, ada Katolik dan seterusnya terpecah. Islam juga sama, kata Rasulullah, wasataftariqu ummati, Islam umatku ini juga akan terpecah. Berapa? 73 golongan, semuanya sesat di neraka kecuali satu golongan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti menjalur pada jalurnya Nabi dan jalurnya sahabat. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka berarti bisa dipastikan itu adalah golongan yang sesat yang telah dikabarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita orang awam, cara mengetahui orang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah apa tidak, atau kelompok ini, golongan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak, maka cara mudahnya ada 3 saringan. Saringan pertama adalah lihat segi akhlaknya, akhlak atau tazkiyah, pembersihan hati. Dia ngikuti thariqah jalannya Imam Ghazali atau tidak. Mudahnya, kalau ada ulama, ada golongan, dia mencintai Imam Ghazali, bahkan mengkaji kitab-kitab Imam Ghazali, maka berarti dia lolos saringan pertama. Tapi kalau ada orang yang benci Imam Ghazali dan mengkritik, membenci daripada kitab-kitab Ghazali, maka berarti dia bisa dipastikan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saringan pertama, tapi agak sulit ya bagi orang awam ini. Kalau ada orang mencintai Imam Ghazali, kitabnya juga dipelajari, maka apakah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah? Belum, disaring lagi dengan saringan kedua. Apa? Saringan dalam segi ibadah, dalam segi fikih. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengikuti 4 madhab: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam ibadah harus mengikuti 4 ini. Kenapa? Karena 4 madhab inilah yang terjaga dan mudawwanah, tertulis dari masa ke masa dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, benar-benar ilmiah. Selain 4 madhab ini, maka berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi dalam ibadah, sholat, jamaah, maka harus mengikuti salah satu dari madhab ini. Sekarang dilihat jamaah sholat Idul Fitri, ada perempuan jajar sama laki-laki di shaf awal misalkan. Jadi lihat apakah salah satu dari 4 madhab ini mengajarkan seperti itu. Tidak ada. Khotibnya adalah perempuan, khotib Jumat perempuan, nggak ada. 4 madhab ini tidak ada satupun yang mengajarkan hal tersebut. Kalau memang itu dilaksanakan ya, dilakukan kabarnya, tapi masih kabar itu benar apa tidak. Ya, tapi kan itu sholat jamaah wanita di samping pria, MUI, NU dan semuanya mengatakan tetap sah, nggak apa-apa, tapi makruh. Perlu diketahui, sesuatu yang dibiasakan, apalagi diajarkan di sebuah pesantren, kalau diyakini menjadi sebuah ajaran syariat, ajaran agama, bagian daripada ajaran agama, padahal itu sesuatu yang menyimpang walaupun makruh, tapi kan sesuatu yang menyimpang, maka kalau diajarkan, dibiasakan sampai dianggap itu adalah syariat, ajaran bagian dari ajaran agama,
maka itu hukumnya jadi haram karena memunculkan sesuatu yang dikira ajaran agama padahal itu menyimpang walaupun makruh. Nah, kalau dibiasakan bisa jadi haram karena santri-santri yang ada di situ otomatis itu adalah ajaran, apalagi adzan pakai gerak tangan kanan kiri dan lain-lain itu tidak ada sama sekali di madhab 4, apalagi sampai pemimpinnya mengatakan madhab Bung Karno. Maka kalau yang dimaksud ini cuma madhab dalam segi ekonomi, pembaharuan dan lain-lain selain ibadah nggak apa-apa, tapi kalau dimaksud madhab Bung Karno, kalau madhab dalam ibadah, satir penutup antara laki-laki perempuan dibuang karena itu sudah ketinggalan jam dan lain-lain, nah ini menyimpang jelas, ini keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saringan yang kedua. Jadi dalam ibadah harus mengikuti 4 madhab, Hambali, Syafi'i, Maliki atau Hanafi. Kemudian kalau sudah mengikuti 4 ini, apakah berarti di Ahlussunnah Jamaah? Belum, dilihat lagi saringan yang ketiga. Nah, yaitu apa? Dalam akidah, dalam keyakinan mengikuti madhab Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Kalau mengikuti Asy'ari atau Maturidi dalam keimanan, dalam akidah, baru dia disebut Ahlussunnah wal Jamaah. 3 saringan ini disaring dari yang awal, yang kedua, dan sampai yang ketiga. 3 saringan ini kalau lolos, maka berarti dia benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling inti malah saringan yang ketiga. Saringan ketiga yaitu dalam tauhid, dalam keimanan, keyakinan mengikuti madhab Imam Asy'ari dan Maturidi. Nah, diantaranya adalah berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan tempat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istawa 'alal arsy istawa. Itu bukan berarti Allah bersemayam di arsy, tidak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai arsy. Nah, Allah tidak bertempat di atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, enggak. Itu semua adalah arah itu tempat, dan Allah tidak membutuhkan tempat karena tempat itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara ajaran daripada Imam Asy'ari dan Maturidi. Mudahnya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits dan seterusnya, sifat 20, sifat wajib 20 dan seterusnya, itu adalah ajaran daripada madhab Imam Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau 3 ini sudah semua dipenuhi, saringan pertama lolos, saringan kedua lolos, saringan ketiga lolos, baru dia benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dari peristiwa ini kita para orang tua dapat mengambil pelajaran bahwasanya kalau kita memasukkan anak kita di pondok pesantren ataupun di pendidikan manapun, maka teliti dulu dia ini benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah apa tidak tempat tersebut. Kalau tidak, maka jangan sekali-sekali kita masukkan anak-anak kita ke situ karena berbahaya. Nah, mereka akan tersesat keluar dari jalur Ahlussunnah wal Jamaah, jalurnya Nabi Muhammad, jalurnya sahabat, dan jalurnya orang-orang soleh. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat. Jadi pertama, disaring dia mengikuti Imam Ghazali apa tidak dalam akhlak, dalam suluk, dalam pembersihan hati. Yang kedua, dia mengikuti madhab 4 apa tidak. Yang ketiga, dia mengikuti dalam tauhid madhabnya Asy'ari atau Maturidi apa tidak. Nah, yang ketiga ini ya, maka ini kalau sudah lolos semua baru Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Ahlussunnah wal Jamaah dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.